Anak-anak, pesan saya di era COVID-19 ini, supaya kalian terhindar dari bahaya COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah, marilah kita semua menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi dasar 4.3. Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Dan yang keempat adalah Al-Basir. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat membuat poster tentang perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, siswa dapat menyajikan poster tentang perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anak-anak, untuk menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, mari kita ingat kembali makna dari 4 Asmaul Husna tersebut. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Bagaimana? Luar biasa, bukan? Mari kita perhatikan firman Allah berikut ini dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah
kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Baik anak-anak, yang kedua, Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada atau Allah Maha Teliti. Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail makhluknya, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Anak-anakku, jangan kemana-mana, tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam materi menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anak-anak, melanjutkan Asmaul Husna yang ketiga, yaitu As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun anak-anak, Allah Maha mendengar, jangan kalian artikan Allah memiliki telinga. Baik, melanjutkan Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamul ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit
dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi adalah arti dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meladani Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Perilaku yang bisa ditunjukkan untuk meladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir adalah yang pertama, Al-Alim. Al-Alim yaitu Allah Maha mengetahui. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Alim, adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan, kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti tanaman padi, semakin berisi, padi akan semakin merunduk. Yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha waspada atau Allah Maha teliti. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mendengar adalah, yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi Muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk memilah dan memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batin, yang benar dan yang buruk. Yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, yaitu hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh, hal ini sangat mudah untuk diamalkan. Anak-anak, demikian adalah perilaku
yang dapat diwujudkan dalam meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anak-anak, jangan kemana-mana, tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, kita kembali lagi di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Terkait materi pembelajaran kita saat ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita ambil teladan darinya, yaitu dikisahkan si pengembala kambing. Kisah ini pada suatu hari, yaitu Abdullah bin Dinar, seorang pengembala kambing, berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah Umar hendak menguji si pengembala tersebut. "Wahai anak gembala, juallah seekor anak kambing dari ternakmu itu," ujar Amirul Mukminin. "Aku hanya seorang budak," jawab si pembala. Khalifah pun membujuk, "Kambingmu amat banyak. Apakah majikanmu tahu?" Jawab si pengembala, "Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia juga tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa kambing yang lahir. Dia juga tidak pernah memeriksa dan menghitungnya." Lalu anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Khalifah Umar. Lalu si pengembala diam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin dari bibirnya. Terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. "Jika Tuan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha melihat? Apakah Tuan tidak yakin bahwa Allah pasti tahu siapa yang berdusta?" Umar bin Khattab bergetar mendengar ucapan si pengembala tersebut. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian dan tulangnya terasa lemah. Lalu Umar bin Khattab menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Lalu Khalifah Umar menebusnya dan telah berkata kepadanya, "Telah kumerdekakan engkau, nak." Dari kisah tadi banyak sekali contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anak-anak, akhirnya telah sampailah kita pada kesimpulan atas materi kita hari ini. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mencintai ilmu. Mencintai ilmu pengetahuan, yaitu selalu gigih dalam mencari ilmu. Contohnya, meskipun kita belajar di era pandemi seperti ini, kita harus selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kerjakan semua tugas yang sudah diberikan oleh guru kalian dengan penuh semangat dan percaya diri.
Yang kedua, dalam melakukan pekerjaan, ingat selalu yang sempurna dan teliti dalam berbuat. Misalnya, dalam melakukan sesuatu hal apapun, janganlah tergesa-gesa. Kerjakan dengan teliti agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, yaitu mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, karena yang dapat melihat kekurangan kita adalah orang lain. Maka terimalah masukan dari mereka untuk membangun diri kita menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu al-basir, selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan kita mampu mengatasinya. Misalnya, banyaknya informasi hoaks di media maupun di masyarakat, harusnya kita dapat melihat dan menerima berita tersebut, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Untuk tugas hari ini, silakan kita buat poster berupa kaligrafi dari 4 Asmaul Husna tersebut. Bisa dibuat di kertas buffalo, kertas karton, ataupun buku gambar, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna. Bisa kalian tulis Al-Alim, bisa kalian tulis Al-Khabir, bisa kalian tulis As-Sami, bisa kalian tulis Al-Basir. Lalu hasil karya kalian berupa foto, difoto dan dikirimkan ke masing-masing guru kalian. Silakan share gambar poster tersebut pada media sosial yang kalian miliki. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Pak Anas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.